terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bahwa saya sesuai dengan surat gubernur itu batasan maksimalnya kan 60 hari ditetapkan di Surabaya setelah surat diterima untuk pelantikan. Hari ini final itu melalui proses dulu Pak. bisa kerjasama dengan pemerintah. Dari dulu dan sekarang saya tetap di Partai Perindo. Setelah melalui serangkaian proses, DPRD Kabupaten Nganjuk pada Selasa 26 Juli 2022 menggelar sidang paripurna khusus dengan agenda pengambilan sumpah janji pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Nganjuk masa jabatan 2019-2024 terhadap Ernie Purnami, politisi Partai Perindo, menggantikan Ibnu Kacar yang tersandung kasus narkoba beberapa waktu lalu. karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan narkotika golongan 1 dan telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 16 Maret tahun 2022. Kedua, keputusan gubernur ini berlaku sejak tanggal 16 Maret tahun 2022. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 24 Mei tahun 2022. Menurut Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatip Heru Cahyono, paripurna khusus ini digelar berdasarkan surat keputusan atau SK dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait dengan pergantian antar waktu salah satu anggota DPRD. Mas Tatip, sapaan akrab politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, merujuk aturan yang ada, paripurna PAW dapat digelar selambat-lambatnya 60 hari kerja setelah SK Gubernur diterima DPRD. Paripurna PAW Partai Perindo ini digelar DPRD Kabupaten Nganjuk 3 minggu setelah menerima surat keputusan Gubernur Jawa Timur. bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Sedangkan terkait dengan permasalahan internal Partai Perindo yang sempat mencuat ke publik, Ketua DPRD Nganjuk menyampaikan bahwasanya semua permasalahan internal partai sudah melalui verifikasi Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Nganjuk. Sedangkan terkait dengan masalah penyalahgunaan narkoba yang menjadi penyebab diberhentikannya Ibnu Kacar dari Partai Perindo sampai akhirnya digelar sidang paripurna khusus ini, Mas Tatip mengatakan telah melakukan koordinasi dengan BNN dan Satres Narkoba Polres Nganjuk untuk melakukan serangkaian langkah pencegahan maupun pengecekan kepada seluruh anggota maupun pegawai sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk. Kita 3 minggu yang lalu kurang lebih kita mendapat surat dari gubernur terkait dengan pelantikan PAW Saudara Ernie. Maka kemudian kita meminta kepada Badan Musyawarah awal itu kemudian diagendakan, baru bisa diagendakan memang pada tanggal 26 ini. Sesuai dengan surat gubernur itu batasan maksimalnya kan 60 hari setelah surat diterima untuk pelantikan dari proses tahapan-tahapan. Tapi terakhir surat dari gubernur terkait dengan pelantikan itu batasan maksimal 60 hari kerja. Nah, kita sudah melaksanakan dari 60 hari kerja ini 3 minggu kurang lebih sekitar 22 hari kita sudah bisa mengagendakan dan melaksanakan pelantikan PAW Saudara Ernie Purnami ini. Terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di partai itu bagaimana? Ini semua sudah diverifikasi oleh KPU, sehingga terkait dengan permasalahan-permasalahan secara teknis itu diverifikasi oleh KPU, dan KPU kemarin sudah memverifikasi sampai ke partainya masing-masing, sampai muncul juga surat kepengurusan yang sudah ditandatangani dari partainya sendiri, sehingga secara teknisnya itu ada di KPU, sudah diverifikasi sedemikian. Mendapatkan suara berapa ketua? Totalnya kurang lebih sekitar 200 kalau tidak salah. 98. Sekitar 200-an gitu, kurang lebih sekitar. Ketua dalam SK Gubernur itu kan untuk Ibnu Kacar dipecat tidak apa itu ya? Tadi disampaikan seperti itu. Itu ya, tidak apa karena terlibat narkoba. Ini menjadi pembelajaran bagi yang lain. Ya ini setelah itu
kemarin kami koordinasi dengan BNN dan Kasat Narkoba, kita memang semuanya nanti akan kita cek terkait dengan narkoba itu. Berarti seluruh anggota DPRD dan sekretariat DPRD kita memang mengagendakan untuk itu. Sementara itu, PLT Bupati Nganjuk Haji Marhen Jumadi yang menghadiri paripurna khusus pergantian antar waktu ini berharap Erni Purnami yang telah dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Nganjuk dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah sesuai dengan komisi yang dibidanginya. Hari ini final SKD Gubernur juga sudah turun, sehingga hari ini proses pergantian antar waktu dari fraksi atau dari partai Perindo sudah clear dan fix. Ya. Harapannya Pak, harapannya kepada yang baru ini kita berharap yang baru bisa kerjasama dengan pemerintah ya. Erni Purnami usai dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Nganjuk menggantikan Ibnu Kacer menyampaikan akan segera melakukan adaptasi dengan sesama anggota mengenai tugas pokok dan fungsi sebagai anggota DPRD Kabupaten Nganjuk. Sebenarnya ya tidak ada kendala lah, mungkin itu melalui proses dulu Pak, kan SK jadi atau apa itu kan melalui proses, sudah prosedur. Kalau memang sudah selesai semua, berkas selesai semua, ya insya Allah dilantik. kalau kebenaran informasi Bu ya, terkait sudah pindah partai dan sebagainya itu bagaimana Bu? Untuk sekarang, dari dulu dan sekarang saya tetap di Partai Perindo. Berarti tidak pernah ke partai lain ya Bu? Tidak pernah. Kalau untuk terkait dengan nantinya fokus kerja di komisi, apa program yang akan dijalankan? Ya ini kan baru mau mulai, nanti kita adaptasi dulu ke komisi, apa aja kegiatan-kegiatannya saya ikuti dulu. Apa sudah ada informasi masuk ke komisi? Komisi berapa? Komisinya komisi 2, tetap jadi menggantikan Pak Ibu. Terlepas dari serangkaian masalah yang sebelumnya muncul ke publik, baik terkait penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Ibnu Kacer ketika menjabat sebagai anggota DPRD sampai akhirnya berurusan dengan aparat penegak hukum dan diberhentikan oleh Partai Perindo, maupun tentang masalah internal partai yang menjadi pernik politik partai berlambang burung Garuda itu, masyarakat berharap kinerja seluruh wakil rakyat sangat diharapkan untuk menjadikan kabupaten dengan sebutan Bumi Anjuk Ladang ini menjadi lebih baik lagi. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan Akurasi TV. Akurasi TV.